Bos-bos, buat pelaku usaha, momen Hari Kemerdekaan RI dimanfaatkan buat ambil peluang cuan. Seperti Fajar Raditya, sang konten kreator sekaligus cake artis ini, lewat usahanya GPJKT, doi punya cake spesial bertema merah putih yang hanya hadir di bulan Agustus. Halo bos, saya Fajar, owner dari GPJKT Cake Studio. Biasanya saya tuh bikin kue yang unik-unik, tapi hari ini khusus kemerdekaan saya mau bikin menu spesial namanya itu merah putih burnt cheesecake brownies. Penasaran gimana cara buatnya? Tonton terus di Cuan Bos. Fajar Raditya pernah viral di berbagai platform sosial media karena bentuk kue bikinannya yang nyeleneh. Mulai dari sepatu, motor, dan beragam karakter lainnya, bos. Dari situlah bisnis GPJKT semakin dikenal orang, bos. Awalnya tuh kita jualan cupcakes dari tahun 2012. Semakin berkembangnya zaman, terus kita juga lumayan banyak terima orderan kue-kue custom, kue ulang tahun. Akhirnya kita mulai menggeluti di bidang itu. Jadi selain ada cupcakes, kita juga jualan kue-kue custom, salah satunya ya kue dekorasi fondant sama buttercream gitu. Jadi berawal dari situ, itu kita geluti terus sampai akhirnya kita itu jadi ke konten creating di TikTok sama di Instagram. Dengan usaha yang terus berkembang, Fajar pun memberanikan diri untuk buka toko offline, bos. Meski akhirnya nggak bertahan lama. Kami purely menggunakan personal branding untuk melakukan guerrilla marketing. Karena kalau misalnya kayak kita punya toko offline, jujur kita udah pernah nyoba juga. Kita udah pernah bikin cake studio, lokasinya nggak jauh dari sini, tepat di pinggir jalan raya. Cuman setelah kita lihat-lihat, kayaknya bisnis modelnya kurang pas untuk custom cake punya toko. Pengalaman ini bikin doi belajar kalau konsep jualan online lebih cocok dengan brand yang doi punya. Makanya, hampir tiap hari, doi nggak pernah absen bikin konten produk jualannya, bos. Kembali ke bisnis model ya, karena kan ini custom cake, kita nggak mungkin ada ready cake yang stock itu di dalam toko, terutama apabila ini sesuatu yang dipesen customize. Jadi misalnya ada customer mau mesen kue ulang tahun, temanya ini, tulisannya itu kan benar-benar personalized buat si customer itu sendiri kan. Jadi kita pikir kayaknya lebih mending daripada kita fokus untuk punya offline, kita harus bayar sewa segala macem. Kita mikir gimana kalau kita lebih menggunakan social media sebagai bidang interaksi sama customer-customer kita. Sudah mulai berbisnis sejak tahun 2011, permintaan cake dari customer terus meningkat setiap harinya, bos. Sampai-sampai yang awalnya semua dikerjakan sendiri, sekarang doi harus bentuk tim di dapur dan administrasi. Jadi di akhir 2019 dan awal 2020 kita melakukan rekrutmen dan akhirnya dapat 2 orang baker saat itu. Satu bakernya sampai sekarang masih bertahan. Dan dari situ saya mulai belajar untuk nge-build bisnis ini tuh bukan hanya sekedar capek doang, tapi juga benar-benar ini adalah merupakan sebuah bisnis yang sustainable. Jadi bisa jalannya bisa panjang gitu. Bos, Fajar dan bisnisnya ini termasuk yang berhasil memanfaatkan platform sosial media untuk cari cuan. Semakin sering kontennya FYP, makin meningkat juga orderan cake-nya, bos. Dulu awal-awalnya kan kami semua bukan pengguna TikTok kan. Kebetulan saat itu adalah lagi COVID. Jadi kita punya banyak waktu di toko untuk membuat ide gimana caranya bikin konten yang bagus. Ya udah akhirnya dari situ kita mencoba untuk menceritakan behind the scene dari kue-kue yang kita bikin gitu. Bos, sebagai pelaku usaha kuliner, Fajar nggak pernah absen untuk ambil peluang Hari Kemerdekaan tiap tahunnya. Sepanjang Agustus ini, Fajar menghadirkan merah putih burnt cheesecake brownies. Kue yang satu ini emang jadi tren baru di dunia kuliner. Teksturnya yang lembut dengan rasa keju yang khas, banyak diminati pecinta kuliner. Makanya nggak heran dari kafe, resto hingga usaha rumahan banyak yang menjadikan burnt cheesecake untuk dapatkan cuan.
Nah, kalau untuk kreasi burnt cheesecake brownies bikinan Fajar, jelas beda ya bos. Karena di bagian bawahnya ada brownies dengan rasa red velvet bos. Kita tuh selalu sebenarnya membuat tradisi, membuat kue untuk kemerdekaan. Dulu 2020 kita bikin kue Monas, kemudian kita pernah bikin cupcake merah putih, dan yang terakhir kita tuh bikin kue bambu runcing. Jadi bambu runcing ada bendera merah putihnya, terus ada tangan lagi megang bambu runcing. Di tahun ini karena kita masih belum fokus ke yang custom seperti yang tahun-tahun sebelumnya, di tahun ini kita membuat namanya itu merah putih burnt cheesecake brownies. Jadi ini adalah sebuah versi yang berbeda dari burnt cheesecake brownies kita, di mana browniesnya itu yang bawahnya biasanya brownies coklat, ini kita jadikan red velvet. Jadi kalau dipotong nanti bawahnya merah, atasnya putih. Saat ini, burnt cheesecake brownies memang jadi olahan cake yang paling banyak dipesan di GPJKT. Hadirnya varian baru ini jelas bikin customer punya pilihan baru, bos. Oh iya, merah putih burnt cheesecake brownies ini bisa dinikmati customer dengan harga Rp225.000 per loyangnya, bos. Kandungan coklatnya itu tidak sebanyak si yang original. Jadi kita di sini kalau kandungan coklatnya banyak, nanti warna merahnya nggak bakalan keluar gitu. Jadi perbedaannya di situ. Itu hanya kita bikin available di bulan ini aja. Cuman kita harus cari tahu produknya kira-kira yang pas apa dan nggak terlalu effort banget. Nah, Fajar juga punya cara supaya customer serbu produknya di bulan Agustus ini. Bos, jadi untuk Hari Kemerdekaan spesial di bulan ini, Love JKT itu lagi bagi-bagi golden tickets yang akan disembunyikan di masing-masing box, di mana nanti siapa yang dapat itu akan bisa memenangkan ini dan bisa ditukar dengan uang tunai. Ada 500.000, ada 300.000, dan ada 50.000. Jadi siapapun yang dapat bisa langsung ditukar, nanti kita langsung kasih uang tunainya. Jadi pelaku usaha emang harus kreatif ya, bos? Kalau misalnya ngelihat produk saya burnt cheesecake brownies, itu pasti kalau ngeliat sosial media udah banyak yang ngomongin hal yang sama. Kalau di sini saya menggunakan approach personal branding. Jadi saya tuh selalu mengajak customer atau penonton untuk selalu involve di dalam semua pergerakan bisnis saya. Bukan cuma itu, bos. Fajar juga sering menghadirkan presale dari produk yang ada, bikin orang merasa dapat harga murah. Dari segala cara yang Doi lakukan, pantas dong kalau cuan yang diraup makin deras. Misalnya ditanya cuannya gimana, tuh cuannya alhamdulillah naik terus tuh, hanya gara-gara si cheesecake ini. Dan dari situlah kita banyak dikenal juga, gak cuman dari Indonesia, cuman dari luar negeri juga banyak yang akhirnya datang ke sini. Dari Fajar, kita bisa belajar nih, bos. Owner harus paham konsep bisnis yang dijalani dan berbisnis nggak bisa dijalankan sendiri. Harus ada tim yang solid supaya bisa berkembang dan cuannya terus meningkat. Nah bos, ada 3 tips penting nih kalau mau jalanin bisnis. Pertama tuh harus konsisten. Karena kalau nggak konsisten, begitu capek pertama kali pengen langsung berhenti. Itu jangan, terus maju terus. Kedua, fokus sama jualan sendiri. Jangan terlalu sibuk mikirin kok toko sebelah lebih ramai daripada toko saya gitu. Nggak usah dipikirin, fokus aja sama jualan sendiri supaya nanti kalian itu bisa terus berkembang dan berinovasi. Ketiga, selalu denger apa customer yang bilang mengenai produk kamu. Jangan terlalu idealis, harus bisa mengambil masukan dan dijadikan masukan itu sebagai sebuah input yang bisa digunakan kembali untuk membuat sebuah inovasi baru. Yang penting, cuan bos. Merdeka! Sudah beberapa tahun ini, Caca Handika geluti bisnis pembuatan sound system. Nah, Hari Kemerdekaan yang gak jauh-jauh dari panggung hiburan rakyat dan butuh perangkat sound system, jelas bikin Caca Handika ketiban rezeki. Pesanan sound systemnya udah ngantri dibikin nih, bos. Halo bos, terima kasih sudah berkunjung di studio saya. Kebetulan ada tamu kita nih. Halo, siapa? Ayah, aku Debri Julian. Kebetulan nih mau ngulik-ngulik lagu. Penasaran? Yuk ikuti di Cuan Bos. Bos,
Caca Handika tergolong artis serba bisa. Bukan cuma dikenal sebagai penyanyi dangdut, Doi juga pernah terjun di dunia akting hingga panggung televisi sebagai komedian. Nah, yang banyak orang nggak tahu, sebelum dikenal sebagai penyanyi, Caca pernah jadi kuli panggul sound system hingga operator mixer di pertunjukan musik. Jadi dulu banyak di teknik misalkan seperti ngoperator gitu. Bahkan sampai di main musik. Saat akhirnya Doi jadi penyanyi, Caca kerap membawa sound system rakitan sendiri loh bos. Dari sinilah permintaan akan sound systemnya datang bos. Dari hobi seperti sound system gitu, saya hobi. Sebetulnya bukan mengembangkan, karena dari mulut ke mulut orang bilang Kang Caca biasa nanganin sound system gitu katanya kan. Ya mau nggak mau terkadang kita lagi bawa sound system di lapangan, ditawar orang. Kadang-kadang dikasihin DP, ini apaan untuk nyanyi? Bukan, sound systemnya mau saya bawa gitu. Semua dikerjakan di rumah, tanpa harus menyewa tempat guna meminimais pengeluaran. Kita mempromosikan diri bahwa kita tuh bisa kerja di sound system, bisa kerja di manajer musik. Bahkan ini juga sound system kan nggak nyangka. Banyak sekali yang dari daerah sound system yang dipesan ke saya gitu. Hanya saya beda, kalau saya sesuai sama apa yang dipesan lah. Kalau memang yang dipesan teknisnya tinggi, ilmunya saya serahkan ke orang lain untuk sistem ya. Tapi untuk balancing atau apa karena terbiasa di studio, ya kita apa yang kita bisa kita tumpahkan. Di bisnis sound system, Caca terlibat langsung dalam proses pembuatan perangkatnya. Doi tahu benar bagaimana kualitas bahan atau pesanan sound system yang akan dibikin. Kadang-kadang tergantung kebutuhan. Kalau memang yang datangnya orang yang uangnya cukup bagus lah gitu ya, ya akan saya kasih ukuran yang bagus karena sesuai kebutuhan mereka dan gengsi mereka gitu. Bos, sadar nggak sadar, semua pengalaman Caca di dunia musik membawanya ke bisnis yang Doi geluti sekarang. Gak heran ya kalau Caca paham banget sama bisnis yang Doi jalani. Dasarnya saya itu di seni, di nyanyi pun memang pondasinya cukup kuat gitu. Karena yang tadi saya bilang, pertama saya manggul sound system, di situ sudah ada catatan. Bagaimana caranya saya harus punya gitu, bagaimana caranya saya harus bisa membuat seperti itu. Saya pelajari, misalkan ada produk luar negeri, boxnya yang harus begini-gini, saya pelajari semua. Akhirnya saya dari mulai gergaji kayu, mendempul, finishing juga, pengecatan segala macam, saya pegang sendiri. Di bisnis sound system, cuan bisa datang kapan saja, termasuk saat hari-hari besar seperti 17-an. Momen ini jadi ladang cuan buat Caca Handika loh bos. Speaker hanya ada di sistem tuh ada di wilayahnya akustik. Misalkan ini, ini pengen direct itu adalah box yang kelihatan speaker dari depan. Tapi kalau turbo kan disimpan di dalam supaya mereka suaranya marah, jadi genjotannya kuat gitu. Hanya di sistem aja. Kalau ininya komponennya sih tergantung kebutuhan. Kalau memang uangnya banyak, persiapannya juga harus benar gitu. Kekokohan boxnya juga harus benar gitu. Di bisnis ini, tak jarang Caca memberi harga rendah buat kerabat dekat atau kegiatan agama yang membutuhkan sound system bikinannya. Kalau teman-teman misalkan ada yang pesta, hajatan anak atau siapa yang nikah, kita bantu. Yang penting mereka ngasih ongkosnya bisa ngambil, itu sound bisa mengembalikan lagi gitu. Itu aja, itu termasuk promosi yang terselubung lah gitu. Beuh, strategi Doi berbisnis sih cukup beda juga ya bos. Tak hanya berpromosi lewat mulut ke mulut, sering memberikan potongan harga juga jadi media promo supaya bisnisnya dikenal orang. Dalam menjalankan bisnis ini, Caca bikin perangkat sound system kalau sudah ada pesanan bos. Jadi Doi nggak nyetok produk karena harga pembuatan sound system yang terbilang besar. Sebelum dipesan orang, tapi kita bikin koleksi produksi gitu, bahwa itu bikin dagangan gitu, saya nggak sanggup karena nggak sedikit.
membuka modal 200-300 juta aja nggak kelihatan. Kita cuma dapat sound system yang bagus, cuma beberapa ini aja, bisa lengkap kecil gitu ya. Tuh bos, sesuai budget dan pesanan konsumen. Permintaan custom sound system pun sanggup Caca penuhi loh bos. Custom tergantung komponen. Ya seperti yang ini kan, misalkan ini box sepasang nih yang direct begini, box sepasang paling sekitar 3 jutaan, 6 juta aku dua pasang kan. Jangan berarti 6 tambah 3 juta lagi ya. Ya 12 juta box kosong nih. Nah ditambah speaker yang ini kebetulan speaker murah nih. Speaker 2.150.000 nih kali 4. Yang itu tuh 1.800.000 kali 4 juga. Twitternya 2 kali 800.000. Semakin besar orderan customer, makin gede omset yang didapat bos. Oh iya, kerancuan buat Caca Handika bukan cuma dari penjualan, tapi juga penyewaan sound system loh bos. Bisnis yang sejalan dengan profesi dan pengalaman hidup memang hasilnya no play-play ya bos. Yuk dengerin tips dari bos Caca Handika biar jago raup cuan di bisnis ini. Bos, memilih sound system yang baik itu bukan karena mahal. Bukan juga karena kualitas, tapi memang jelas mahal dan kualitas itu akan menunjang semuanya. Yang jelas begini, bagaimana kita cara mengolah. Harus mengetahui tentang frekuensi, tentang segala macamnya lah, penguasaan dari aksesorisnya atau dari prosesornya. Harus punya jiwa seni. Mana mungkin orang bisa kita ngebalan musik kalau memang ilmunya tidak punya, wawasannya tidak punya. Yang penting cuan bos. Bos, 80 tahun Indonesia merdeka, nggak semua rakyatnya cari peluang cuan di tanah air loh. Beberapa mereka ada yang mau nggak mau cari peruntungan di negara lain. Salah satu yang berhasil cari peluang di luar negeri adalah pengusaha asal Madura ini bos. Doi berhasil mencetak pundi-pundi cuan dengan bisnis catering di Tanah Suci. Cuannya bisa sampai miliaran loh bos. Halo bos, saya Bunda Risma. Mau tahu dengan kelezatan menu-menu di Risma Catering Mekah? Jangan lupa saksikan di Cuan Bos. Risma namanya begitu terkenal di kalangan travel haji umroh, khususnya di kawasan Mekah. Doi berhasil membangun kerajaan bisnis catering dengan menyajikan berbagai masakan Nusantara. Sampai-sampai Risma dikenal sebagai Ratu Catering. Keberadaan Risma di Arab Saudi sebenarnya bermula saat Doi berusia 13 tahun untuk ikut orang tua bekerja. Waktu itu tahun 99. Awalnya ikut bapak, ikut orang tua ke Arab Saudinya. Karena kan Bunda masih kecil saat itu. Kehidupan Risma kecil tidaklah mudah. Kondisi ekonomi keluarganya saat itu harus membuat Risma rela putus sekolah. Terpuruk dengan keadaan, jelas tidak akan mengubah apapun bos. Risma pun mencoba sejumlah peruntungan untuk menghasilkan kepingan cuan. Jiwa wirausahanya memang udah ada sejak Risma muda. Berbagai pekerjaan pun pernah Doi coba bos. Saya pernah kerja di wedding dan juga pernah kerja bikin snack makanan Arab itu. Untuk menambah pemasukan harian, Risma juga pernah mencoba peruntungan dengan menjual berbagai camilan di Mekah. Dari sinilah keahlian Risma dalam berbisnis terasah. Saya itu pertama jualan biasa di luaran gitu ya. Mohon maaf di kaki lima, di musim haji, ataupun di tempat-tempat keramaian lah gitu di Arab Saudi di awal mula. Dan di awal-awal itu kalau nggak salah itu insya Allah 2000-an, tahun 2000 saya sudah memulai jualan. Peraturan pemerintah Kerajaan Arab Saudi memang cukup ketat dalam mengatur sebuah bisnis.
Hal ini pula bos yang membuat Risma harus memantapkan diri dalam melakukan terobosan. Awal mulanya saya buka tenan dan juga buka catering itu pertama jualan di kaki lima, dan kebetulan karena di Arab Saudi ini ada peraturan baru ya, kita tidak dibolehkan jualan di luar, dan walaupun kita misalnya mau jualan di luar itu resikonya sangat besar. Nah, disitulah saya memberanikan diri di awal-awal itu mengambil tenan yang sewanya pada tahun itu 4.000, itu sudah besar banget buat saya. Dan alhamdulillah sudah setelah saya jalani dan saya rasakan itu sangat bagus, dan untuk keamanannya juga bagus. Pelan tapi pasti, Risma mulai merintis bisnis cateringnya. Di awal produksi, Doi memasak semua makanannya sendiri loh bos. Saat itu, jamaah yang pesan cateringnya pun masih bisa dihitung jari. Karena semakin banyak pesanan, saat ini Risma sudah menyiapkan rumah produksi sendiri yang berlokasi di kawasan Jabal Nur, Mekah. Untuk pasokan bahan-bahan, Risma menyiapkan ruangan pendingin sesuai dengan klasifikasi jenis, mulai dari sayur mayur, daging, bumbu, dan buah-buahan. Alhamdulillah semua pasokan sudah tersedia di sini. Semua dari buah-buahan, karena kalau buah-buahan itu kebanyakan kirimannya itu dari Syarbatli, itu seperti pisang, apa itu dari luar semua. Alhamdulillah sudah ada, dan sayuran juga di sini lengkap. Bumbu-bumbu juga tersedia, toko Indonesia. Untuk proses produksi masakan, Risma sudah mengaturnya secara sistematis. Mulai dari penyiapan bahan-bahan, peracikan bumbu, pemotongan daging, sampai pengolahan. Di situ emang sudah Bunda atur semua, bagian nasi sudah ada 2 orang. Nah, itu pun tergantung dengan banyaknya jamaah. Tapi untuk saat umroh ini kita cukup untuk bagian nasi 2 orang, bagian tumis 2 orang, bagian menu kuah ataupun sayur itu 2 orang. Kenapa saya dibagi masing-masing dan ada tanggung jawabnya masing-masing? Dikarenakan biar tidak saling menunggu. Ketika sudah dibagi itu sudah mempunyai kewajiban sendiri. Bos, mengutamakan kualitas dan cita rasa khas menjadi salah satu modal utama dalam menjalankan bisnis catering. Makanya, untuk menjaga rasa masakan khas Nusantara tetap otentik, Risma mendatangkan para koki langsung dari Indonesia loh. Kalau untuk di umroh, itu seperti sekarang, itu 3.500 atau sampai mencapai 5.000 porsi. Kalau haji itu bisa di atas 10.000. Orderan yang no play-play banyaknya ini, Doi dapatkan bukan untuk catering nasi box untuk jamaah saja. Risma pun merambah ke dunia hotel dengan menyiapkan paket makanan prasmanan 3 kali sehari. Untuk saat ini ada 9 hotel yang full board, yang kontrak dengan dapur Risma Catering, dan ada juga sebagian hotel saya sendiri. Sehari untuk saat ini masih di angka 3.500. Porsi itu 3 kali makan. Dari harga 35, 40, 45. Tapi untuk penjualan hotel kita tidak tahu berapa. Gurih bosku, ini mah auto cuan mengalir deras. Untuk pesanan 3.500 porsi makanan dengan paket termurah 35 real. Berarti dalam sehari omsetnya setara 500 juta rupiah loh bos. Bisnis dengan omset fantastis ini jelas bukan tanpa tantangan ya bos. Kompetitor di bisnis ini jelas ada, tapi Risma punya trik sendiri menghadapinya. Kalau soal itu emang ya, saingan apalagi seperti sekarang sangat banyak banget ya. Tapi saya tidak pernah mempunyai berkecil hati ataupun merasa takut gitu, enggak. Selagi kita terutama itu soal rasa yang diperbaiki dan juga pelayanan dan juga untuk harga.
Membangun sebuah usaha memang tidak hanya butuh niat, tapi juga semangat tinggi dan pantang menyerah. Risma membuktikan jika mimpi panen cuan bukan hanya angan-angan belaka. Berasal dari keluarga sederhana, kini Risma pun berhasil menjadi sultan di Arab. Oke bos, jangan pernah takut untuk bermimpi, karena mimpi bisa menjadi kenyataan, asalkan kita tetap mau berusaha, percaya diri, dan juga kerja keras. Insya Allah semuanya akan menjadi nyata, dan jangan lupa cuan bos. Bos-bos, sosok satu ini menghasilkan cuan bukan dari bisnis yang digeluti, tapi dari skill olahraga yang doi punya. Mantan atlet di tanah air ini ngebuktiin kalau skill bermain bulu tangkis punya peluang cuan menggiurkan di Arab Saudi loh bos. Halo bos, saya Ismail, saya pelatih bulu tangkis dari Indonesia untuk Saudi Arabia. Mau tahu keseruan untuk melatih anak-anak Saudi Arabia untuk menjadi atlet bulu tangkis di Saudi Arabia? Ikuti saya di Cuan Bos. Di tanah air, Ismail pernah menjadi atlet bulu tangkis kebanggaan kota Pontianak, Kalimantan Barat. Berbagai kompetisi nasional pernah doi ikuti bos. Tahun 2011 menjadi titik balik saat doi memutuskan buat berhenti jadi atlet dan mencoba peruntungan sebagai pelatih. Saya sebelumnya itu menjadi atlet dulu di Indonesia, di Kalimantan Barat. Terus saya sudah pernah untuk melatih di Malaysia. Kebetulan kontrak saya habis di Malaysia, akhirnya saya berangkat di Saudi Arabia. Dan sejak 3 tahun lalu, Ismail menjadi pelatih bulu tangkis di Jeddah, Arab Saudi. Keberadaan Ismail ini sesuai dengan program kerajaan Arab Saudi untuk mencetak para atlet profesional. Untuk menjadi pelatih di Saudi Arabia, pertamanya saya dari relasi teman-teman dan penawaran dari klub di Saudi Arabia sendiri. Dan untuk saat ini klubnya saya di bawah naungan klub Al Hilal. Al Hilal itu klub sepak bola yang termasuk terbesar juga di Saudi Arabia. Bisa bilang dia mempunyai beberapa cabang olahraga selain sepak bola. Bos, menjadi pelatih bulu tangkis di luar negeri seperti Ismail bukan cuma bermodalkan skill. Pelatih juga harus punya komunikasi yang baik dengan para atlet. Untuk menjadi coach di sini, untuk fungsinya itu membantu tim Saudi Arabia. Pembibitan, bisa dibilang kita ini pembibitan para pemain badminton di Saudi Arabia. Berbagai teknik diajarkan bos, mulai dari gerakan dasar, backhand, defend, netting, smashing, dan lainnya. Untuk pembibitan dari yang tidak tahu dengan badminton, kita latih, dan untuk mempersiapkan pertandingan-pertandingan yang ada di Saudi Arabia. Oh iya bos, kelas latihan bulu tangkis ini terbuka untuk umum loh, termasuk untuk anak-anak Indonesia yang lahir di Arab Saudi. Bahkan tidak dikenakan biaya sepeser pun. Untuk syarat yang lebih sih tidak, tetapi untuk para pemain untuk ya keinginan saja, keinginan untuk bergabung di klub Saudi. Tetapi ada syarat tertentu untuk yang non-Saudinya. Yang non-Saudinya, walaupun kita negara Indonesia ataupun Filipina ataupun India, tetapi dia harus lahir di sini. Tapi lahir di sini dengan tanda kutip dia sudah bisa bermain bulu tangkis sebelumnya. Selain di Jeddah, program pelatihan bulu tangkis ini juga terdapat di Mekah, Taif, dan Riyadh. Nah, penasaran kan bos, berapa cuan yang doi dapat sebagai pelatih bulu tangkis di Arab Saudi? Untuk penghasilan untuk menjadi coach di Saudi, itu ya bisa dibilang
5 atau 6 kali lipat lah. Dari apa? Dari UMR dari Jakarta. Insya Allah makin cuan. Karena kemungkinan kalau pemain kita yang juara itu kan kita mendapatkan juga ada reward sedikit dari pihak klub. Tuh bos, setara hampir 30 juta rupiah dalam sebulan. Selain gaji, doi juga dapat banyak fasilitas dari kendaraan, tempat tinggal, dan asuransi kesehatan. Oh iya, Ismail hanya melatih 2 jam setiap harinya loh bos. Tertarik nggak nih bos? Raup cuan dari profesi yang Ismail jalani? Jadi sultan di Arab nih bos. Oke bos, apapun pekerjaanmu, tekuni, jalani. Insya Allah rezeki akan datang di mana saja. Yang penting cuan bos.